slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Saking dalamnya gua ini, saat itu belum ada orang yang mampu menemukan di mana dasarnya. Sampai-sampai manusia beranggapan gua ini bisa saja tembus sampai ke kerak bumi. Banyak penjelajah yang berusaha masuk ke dalamnya, tapi belum sampai dasar balik lagi. Mereka sudah masuk sedalam 2 km, tapi dasarnya belum juga mentok. Sedangkan mereka butuh waktu berhari-hari untuk bisa sampai ke sana. Tapi waktu dan peralatan mereka terbatas. Baru pada tahun 2018, Pak Robi bersama timnya berhasil mencapai kedalaman 2212 meter. Namun sayangnya belum lama mereka di bawah sana, tiba-tiba saja turun air yang sangat deras, hingga membuat jalur keluar mereka terhalang. Tapi mereka juga tidak bisa berdiam diri di situ, karena gua itu akan segera penuh dengan air. Satu-satunya cara agar mereka bisa keluar, yaitu dengan berenang ke atas melawan arus dan melawan gravitasi. Banyak sekali fakta mencengangkan seputar gua terdalam di bumi ini, makanya jangan lewatkan kisah menegangkannya di situ. Untuk apa kapal ini dipotong, terus malah disambungin lagi? Bukannya kurang kerjaan ya, ini ada maksud dan tujuannya. Mereka memotong kapal agar bisa menambahkan komponen baru pada kapalnya. Awalnya, kapal dimasukkan ke galangan kapal. Setelah itu, air di dalam dok dikuras pakai pompa. Kapal pun bertumpu pada tumpu-tumpuan. Dengan sabar, pekerja memotong lambung kapal sampai ke atas menggunakan laser khusus. Tentu, pekerjaan ini sangatlah rumit, karena mereka harus memotong pipa air dan pipa pembuangan. Mereka juga harus memotong puluhan ribu kabel dan menyambungkannya satu persatu. Repot nggak tuh? Setelah dipotong, di tengah-tengahnya disambungkan badan kapal baru, kemudian dirapatkan dan dilas sampai nyambung. Semua yang sudah terpotong disambungkan kembali. Setelah semuanya siap, air pun dimasukkan ke dry dock dan kapal dikeluarkan. Lalu, untuk apa kapal itu dipanjangkan? Berapa biayanya? Kenapa nggak sekalian beli kapal baru? Aduh, kalau masalah itu kita jawab di video panjangnya sajalah. Monggo. Sebuah kapal dengan ukuran hampir 300 meter ini secara tidak sengaja menghantam kaki jembatan dan membuat jembatan sepanjang 2,4 km itu ambruk ke laut. Jadi ceritanya saat itu kapal MV Dali baru saja berangkat dari pelabuhan Baltimore dan untuk keluar dari sana dia harus melewati jembatan Key. Tapi secara tiba-tiba listrik di dalam kapal itu padam dan membuat mereka kesulitan bernavigasi. Kapal malah mengarah ke kanan dan menabrak tiang jembatan. Jembatan seketika runtuh dan menutup akses pelabuhan yang sangat sibuk itu, juga membuat lalu lintas menjadi terputus. Akibat kejadian ini, kapal di pelabuhan tidak bisa keluar karena jalurnya tertutup. Begitu pula dengan kapal yang ada di luar tidak bisa masuk. Ini merupakan kerugian yang luar biasa besar. Sementara untuk membangun kembali jembatan ini perlu biaya lebih dari 30 triliun rupiah dengan waktu 2 tahun. Kebayang nggak gimana banyaknya tuh duit? Tapi ya semoga masalah ini bisa cepat selesai. Pernah kepikiran nggak kalau kapal bisa lewat di tengah hutan? Kita tidak berpikir begitu. Tapi penguasa ini berpikir begitu. Dia ingin membuka jalur kapal dari Laut Putih sampai ke Laut Baltik yang jaraknya sejauh 227 km. Maka dikumpulkanlah 280.000 tahanan dan dipaksa untuk menggali menembus hutan, bukit, dan bebatuan. Mirisnya, mereka dipaksa bekerja tapi tidak diberi makanan yang cukup. Dan saat mereka sakit, bukannya dirawat, malah dikurangi jatah makannya. Dan saat mereka mati, bukannya dimakamkan dengan layak, malah dikubur aja di dekat galian. Tercatat, ada 25.000 tahanan yang menghembuskan napas terakhirnya demi menyelesaikan proyek ambisius ini. Setelah bekerja selama 20 bulan dengan penuh penderitaan, kanal itu pun selesai. Tapi setelah selesai, malah tidak sesuai perhitungan dan tidak sesuai yang diharapkan. Seberapa kacaukah proyek ini? Mari kita gali kisahnya. Dan kita jadikan kisah ini sebagai pembelajaran dan semoga tidak akan pernah terulang lagi.